Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat calon guru penggerak di Indonesia? Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Donorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah Bapak fasilitator saya dan Ibu pengajar praktik saya. Bapak fasilitator saya adalah Bapak Susilo dan Ibu pengajar praktik saya adalah Ibu Siti Basiroh. Inilah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar dapat terbentuk budaya positif. Hal ini merupakan proses pendidikan yang harus dijalani. Untuk itu, kita harus sadar peran dan tanggung jawab guru sebagai pemimpin pembelajaran, menciptakan lingkungan aman dan nyaman atau lingkungan yang positif berpihak pada murid. Salah satu caranya membuat kesepakatan bersama murid yang akan dirangkum menjadi keyakinan kelas yang harus diterapkan agar menjadi terbiasa dan menjadi budaya yang positif. Tujuan 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama guru-guru lain. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan diantaranya 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah saya. Video penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri Donorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkanlah saya selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Magelang yaitu mau presentasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Saya Uswatun Hasanah dari SD Bimbing Donorejo, CGP Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima restitusi dan posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma positif. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disinilah tugas kita sebagai pendidik untuk menciptakan budaya positif pada anak-anak sehingga anak-anak bisa memunculkan budaya positif yang ada di lingkungannya. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita sebagai manusia mempunyai banyak kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang akan kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang biasanya kita harus penuhi, yaitu 1, bertahan hidup. Seperti makanan yang kita makan, pakaian yang kita gunakan. Kemudian ada 2, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti rasa kita diterima dan berbagi. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu harga diri kita. Kemudian ada berprestasi. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu kita mandiri dan kita berani mencoba hal-hal yang baru. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Tentunya anak-anak pun memiliki kebutuhan kesenangan seperti bermain, apalagi khususnya bermain sepak bola seperti anak-anak saya kelas 6, kemudian tertawa bahagia. Motivasi perilaku manusia
Ada dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Kalau intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ada 5 posisi kontrol guru yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita sambil kita pikirkan kita sudah pada fase kontrol guru yang bagaimanakah kita sekarang, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir adalah manajer. Saya sajikan sebuah kasus, yaitu seperti kemarin hari Senin, banyak siswa kita itu banyak yang melakukan upacara tidak memakai atribut pramuka, maaf saya keliru, tidak memakai atribut upacara komplit seperti tidak memakai topi, tidak bersepatu hitam dan sebagainya. Maka posisi kontrol berikut yang bisa kita praktekkan yaitu 1. Jika kita menyuruh anak-anak kita yang tidak memakai itu dengan hormat pada bendera selama 20 menit, berarti kita itu sebagai penghukum. Anak itu takut dengan kita, tetapi itu hanya takut sekilas. Kemudian yang kedua, jika kita mengatakan bahwa berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu, maka itu adalah kita sebagai pembuat merasa bersalah kepada anak-anak. Anak-anak jadi merasa bersalah kepada kita. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, jika kita bilang, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi Pak. Nah, itu sebagai posisi kita itu memposisikan anak-anak itu sebagai teman kita. Kita tidak memarahi, tapi kita merangkul anak-anak kita. Kemudian yang keempat, jika kita berbilang, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu harus beli atribut ke koperasi dengan kutati dan jangan diulangi lagi. Maka itu posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau. Dan terakhir, jika kita bilang, apakah kamu tahu kesalahanmu, Cah? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Maka kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Nah, untuk bahan introspeksi diri kita sudah pada fase kontrol yang bagaimana? Nah, kita coba, nanti yang bisa menjawab boleh tunjuk jari, yaitu posisi kontrol apakah aku? Jika dengan kata, saya kecewa sekali dengan kamu, ada yang bisa menjawab? Pemantau. Bu Ulfa bilang pemantau. Apakah itu pemantau? Pemantau itu kita sesuaikan dengan peraturan sekolah. Di sini dia bilang saya kecewa sekali dengan kamu. Tidak dititik beratkan pada peraturan sekolah, tapi lebih saya kecewa. Berarti apa itu Bapak Ibu? Oh, Bu Novi menjawab? Betul. Tepuk tangan buat Bu Novi. Yaitu membuat rasa bersalah pada anak-anak, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu Septi. Kamu telah mengecewakan Bu Guru. Nah, itu membuat Septi itu merasa bersalah dengan kita. Nah, itu posisi kontrol tersebut. Kemudian yang kedua, coba posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu di sini. Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol apa itu? Apa Pak Fahmi? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab, Bu Is? Oh, teman katanya Bu Is. Ya betul, itu adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mempraktekkan keyakinan kelas di kelas 6, sudah dilihat sama Bu Ulfa. Kemarin yaitu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama,
dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi seperti membuat peraturan kelas di kelas, tetapi kita tidak langsung sesuaikan dengan peraturan kita di sekolah. Misalkan peraturan kelas 4 atau kelas 6 bahwa hari Senin melakukan upacara, tidak. Tetapi kita memancing anak-anak untuk idenya apa, kemudian baru kita tulis dan kita diskusikan bersama. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti kita memecahkan masalah siswa, tetapi kita melakukan pendekatan yang tidak membuat anak merasa sedih karena disalahkan, tetapi anak itu dengan sadarnya diri sendiri bahwa dia mengalami kesalahannya dan dikaitkan dengan keyakinan kelas yang ada di lingkungan, sehingga anak-anak tahu, oh aku salah, kemudian dia memperbaikinya sendiri. Ada segitiga restitusi, yaitu satu, menstabilkan identitas, kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena namanya manusia pasti punya banyak kesalahan dan anak pun juga sama. Maka kita memaklumi kesalahan tersebut, kemudian yaitu menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Tidak ada anak yang gagal, cuma sedang berproses. Yang kedua adalah validasi tindakan salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan terakhir, mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini salah satu contoh kemarin saya tentang mempraktek segitiga restitusi yang saya laksanakan di murid saya di kelas 6. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Marilah kita sama-sama bersinergi untuk memajukan pendidikan di sekolah kita dengan mengedepankan yaitu kebahagiaan anak di atas segala-galanya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah testimoni peserta diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Prihatati dari SD Negeri Ndorojo sebagai rekan kerja Bu Uswatun Hasanah sebagai CGP tahun 2023 angkatan 8 di Kabupaten Magelang. Saya sangat senang sekali atas acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan Bu Uswatun Hasanah di SD kami. Semoga dengan acara ini kami bisa menempatkan atau merealisasikan apa yang diutarakan Bu Uswatun tadi di lingkungan SD kami dengan mengedepankan disiplin positif pada anak didik kami. Kiranya sekian ungkapan dari saya. Semangat untuk Bu Uswatun Hasanah lebih maju nantinya SD kami dengan adanya CGP yang hebat. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, nama saya Isroka. Saya merupakan rekan guru dari Ibu Uswatun Hasanah di SD Donorejo ini. Saya sangat terkesan atas materi yang telah disampaikan pada diseminasi budaya positif. Melalui diseminasi ini saya sangat tertarik atas materi ini. Saya tersadar bahwa ternyata kedisiplinan itu bukanlah hal yang sepele, bukan hal mudah hanya dengan melalui paksaan atau ancaman atau bahkan penghargaan pada siswa, melainkan perlu adanya proses yang panjang untuk menanamkan kedisiplinan itu, karena kedisiplinan itu tumbuh dari dalam diri. Secara sadar mereka lakukan hal itu, bukan paksaan dari orang lain. Itu merupakan konsep dari budaya positif atau disiplin positif. Kemudian melalui diseminasi budaya positif ini saya juga menemukan sebuah persepsi baru bahwa ternyata untuk menanamkan sebuah kedisiplinan kita bisa menggunakan cara yaitu melalui segitiga restitusi. Jadi ketika kita menemukan kesalahan dari anak-anak, kita tidak kemudian langsung responsif, melainkan kita harus menstabilkan identitas mereka, memvalidasi tindakan mereka, dan menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah dibuat secara kita bersama-sama. Mengenai keyakinan kelas ini tentu juga sangat membuka pikiran, karena ternyata sebuah aturan itu tidak bisa dilaksanakan hanya karena sudah dibuat terlebih dahulu, melainkan harusnya dibuat secara bersama-sama atas dasar keyakinan atau nilai-nilai yang sudah dianut bersama-sama. Dengan demikian harapannya anak juga akan lebih tersadarkan untuk menaati keyakinan tersebut, sehingga namanya pun bukan peraturan melainkan keyakinan kelas. Saya rasa itu saja testimoni dari saya. Terima kasih. Video pembentukan keyakinan kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023 di SD Negeri Donorejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah dekat mulia. Tepuk semangat. Semangat.
Dokumentasi foto pembentukan keyakinan kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023. Dan inilah testimoni siswa kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023 SD Negeri Donorojo dalam pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi dari kelas 6. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas merasa senang dan bahagia karena dapat membuat kesepakatan kelas bersama dan dapat menaati kesepakatan tersebut. Diseminasi budaya positif kepada siswa pada tahun pelajaran 2022-2023 di SD Negeri Donorojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, cerdas mulia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, cerdas mulia. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, 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 ya. Hari ini sehat? Tadi pagi, dengarkan guru dulu ya. Tadi pagi siapa yang sudah sholat subuh? Alhamdulillah. Ya. Sudah turun diturunkan tangannya. Ya. Bu Guru hari ini mau memberikan beberapa sebuah pengalaman ya. Bu Guru kemarin sudah bercerita di kelas 6 bahwa membentuk keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nah, dan kelas 6 sudah membuat, tentunya kelas-kelas lain juga sudah membuat. Nah, keyakinan kelas itu adalah kegiatan-kegiatan peraturan yang ada di sekolah disepakati antara kalian dengan gurunya masing-masing. Sebagai contoh, kemarin pas hari Senin upacara di sekolah itu kita sudah ada peraturan. Apa ayo memakai apa ayo anak-anak? Memakai sepatu hitam ketika upacara. Betul. Apa lagi? Memakai topi. Betul. Apa lagi? Memakai sabuk. Sabuknya berwarna apa saya tahu? Betul sekali. Nah, itu adalah peraturan sekolah. Tetapi itu bisa dibawa ke kelas. Nanti bisa jadi peraturan bareng yang disebut dengan kesepakatan bersama. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang sudah sering kalian lakukan yang Bu Guru acungi jempol. Contoh, pagi-pagi ada Bapak Ibu guru, kalian melakukan apa ya? Salim, betul. Itu sebagai tanda bukti bahwa kalian bagaimana sama Bapak Ibu guru? Menghormati. Itu salah satu contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Betul, itu harus selalu ditingkatkan, harus selalu dilakukan. Tidak peduli Bapak Ibu gurunya itu dari SD kita
Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.